Halo, perkenalkan nama lengkap saya Densus Nando Hardum, bisa dipanggil Nando. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Unika Santo Paulus Ruteng. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Yang kedua itu jenis-jenis pengertian hak asasi manusia, karakteristik hak asasi manusia, dan HUKAM. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Hak adalah sesuatu hal atau peluang yang diberikan kepada seseorang untuk dapat dimiliki atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, atau disebut juga hak asasi manusia. Itu adalah hak yang dimiliki atau wajib dimiliki setiap orang sejak ia lahir. Oke, baik. Yang kedua itu HAM. HAM adalah suatu hak yang paling mendasar, yang berpaling utama, yang dimiliki oleh manusia. Oke, baik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana di sini yang artinya seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang. Itu menurut pasal 1. Oke, baik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Terus yang berikut jenis-jenis hak asasi manusia. Ada beberapa jenis-jenis hak asasi manusia, diantaranya hak asasi pribadi atau personal rights. Itu memiliki 3 ciri. Yang pertama itu beragama, yang kedua berpendapat, terus yang ketiga berkeluarga. Terus yang berikut hak asasi ekonomi atau economy rights. Itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu hak milik, yang kedua hak jual beli, terus yang ketiga hak atas pekerjaan, terus yang keempat hak mendapat tunjangan. Oke, baik. Yang berikut itu hak asasi politik atau political rights, yang memiliki beberapa ciri. Yang pertama ikut serta dalam pemilihan, terus yang kedua dipilih atau memilih, terus yang ketiga mendirikan proposal, terus yang keempat itu bersuara. Oke, baik. Yang berikut itu karakteristik hak asasi manusia. Karakteristik hak asasi manusia itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama melekat pada kodrat atau harkat manusia. Oke, baik. Yang pertama dimiliki seseorang karena dia adalah manusia. Oke, baik. Yang kedua, bagian dari kemanusiaan atau keberadaan seseorang. Oke, baik. Yang ketiga, didapat atau diperolehnya sejak dia menjadi dan atau diyakini sebagai manusia. Oke, baik. Yang kedua, ciri yang kedua, karakteristik manusia yang kedua berlaku bagi semua orang. Yang pertama, semua manusia sama dalam HAM. Terus yang kedua, tanpa memandang suku, agama, ras, wilayah, budaya, status sosial. Yang berikut tidak tergantung waktu. Terus yang berikut tidak tergantung negara atau wilayah. Karakteristik hak asasi manusia yang berikut keluhuran martabat manusia. Ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, manusia memiliki HAM karena dia memiliki martabat yang luhur. Terus yang kedua, akar dari keluhuran atau dignity pada sesuatu yang intrinsik dalam diri setiap orang dan diakui oleh orang lain. Terus yang kebagian berikut itu respect pada kebebasan manusia. Ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, setiap orang dilahirkan bebas dan sederajat dalam keluhuran martabat dan haknya. Terus yang berikut, kebebasan sangat dibutuhkan untuk kepenuhan hidup seseorang manusia dan untuk mewujudkan keluhuran martabatnya. Terus yang berikut,
kebebasan merupakan anugerah istimewa dari Allah dan diberikan sebagai tanda citra Allah dalam diri manusia. Oke, baik. Yang ke bagian terakhir itu duham. Duham, saya menjelaskan sedikit tentang duham. Deklarasi Universal HAM merupakan respons atas banyaknya dehumanisasi. Pelanggaran HAM dapat dilihat dari kekejaman Perang Dunia II dari tahun 1939 hingga 1945. Sepanjang sejarah manusia selalu ada penjajahan atau perbudakan dan pembantaian terhadap sesama manusia. Hal ini yang melatar belakangi lahirnya duham. Oke, deklarasi Universal HAM mengandung 30 pasal. Duham menjadi standar umum keberhasilan semua bangsa dan negara agar setiap orang dan badan dalam masyarakat senantiasa mengingat deklarasi yang mencakup beberapa pasal. Yang pertama, pasal 1 berbunyi, semua orang dilahirkan merdeka, memiliki hak dan martabat yang sama. Pasal 2, hak asasi manusia berlaku untuk semua. Terus pasal 3, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan. Terus pasal yang keempat, tidak seorang pun boleh diperbudak. Terus yang kelima, tidak seorang pun boleh disiksa dan diperlakukan dengan kejam. Terus yang berikut, yang keenam, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum. Terus yang ketujuh, semua orang setara dan berhak